Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Wahyu Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 102190182 dari kelas SMG, ingin mempresentasikan mengenai metode penemuan hukum Islam. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai subbab yang ketiga dan keempat, di mana sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Sela Elisa Devitasari, mengenai subbab yang A dan B. Baiklah, memasuki subbab yang ketiga, yaitu mengenai metode kausasi penemuan hukum Islam. Metode kausasi atau ta'ali adalah meneliti secara seksama apa yang dijadikan dasar konsepsi atau penetapan hukum. Kondisi ini merupakan sebab adanya hukum, baik berupa ilat hukum atau alasan-alasan ditetapkannya hukum, maupun tujuan-tujuan hukum atau maqasid asy-syariah. Epistemologi ilmu pengetahuan tentang kias mengandung dua aspek, yaitu justifikasi ilat dan identifikasi ilat hukum. Yang pertama yaitu justifikasi ilat. Yang pertama, adanya anggapan dasar mengenai uniformitas atau keadaan suatu hukum itu diikuti oleh masyarakat, dan rasionalitas atau kebenaran norma hukum pada ilat yaitu dibuktikan dengan zan atau praduga. Oleh karena itu, kias bukanlah pengetahuan yang pasti. Namun walaupun bukan pengetahuan yang pasti, kias bukanlah asumsi yang semena-mena tanpa dasar. Yang kedua, adanya peranggapan bahwa setiap mujtahid itu adalah benar. Maksudnya, dalam kasus-kasus yang tidak ada nas yang tegas dan qat'i mengenainya, apabila menyangkut hal ini dia melakukan ijtihad, maka ijtihad yang dilakukannya adalah benar sekalipun hasilnya berbeda dengan mujtahid lain. Yang kedua adalah identifikasi ilat hukum. Identifikasi ilat yaitu proses penemuan ilat berdasarkan atributnya yang jelas dan pasti. Maksudnya, atribut di sini adalah kualitas yang terdapat pada suatu kasus yang menjadi alasan penetapan hukum kasus tersebut. Selanjutnya adalah metode teleologis. Yang pertama yaitu pengertian metode teleologis. Dengan metode penemuan istilahi atau teleologis dimaksudkan suatu penafsiran terhadap undang-undang guna menentukan suatu hukum dengan mempertimbangkan tujuan dari undang-undang itu. Kata teleologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tujuan. Dalam kasus ini, hakim membuat keputusan dengan mendasar kepada pencarian suatu rasio tujuan dari aturan dilihat dari perspektif keperluan hajat yang ditetapkan dalam pergaulan masyarakat. Al-Ghazali adalah orang pertama yang dianggap memutuskan secara rinci dan jelas dari kaidah penemuan hukum istilahi atau teleologis ini. Yang kedua adalah konsep maslahah. Maslahah mursalah berarti manfaat atau tindakan mewujudkan manfaat atau menghilangkan kerugian yang sifatnya netral. Artinya, tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan sebaliknya jika didukung secara khusus oleh suatu nas syariah. Oleh karena itu, Al-Ghazali mendefinisikan sebagai maslahah yang tidak terdapat nas khusus yang menyatakan penerimaan atau penolakan terhadapnya. Tujuan hukum adalah berupa maslahah itu sendiri, merupakan proporsi umum dan normal, moral serta etika yang dikumpulkan dari berbagai sumber material syariah. Tujuan hukum dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu primer atau doruri, sekunder atau haji, dan tersier atau tahsini. Yang pertama yaitu doruri. Al-Syatibi menafsirkan doruri adalah kepentingan yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat, di mana apabila kepentingan itu tidak ada, kelangsungan hidup di dunia tidak dapat dipertahankan dan di akhirat akan mengalami kerugian eskatologis. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, terhadap kekayaan. Yang kedua yaitu haji.
Haji adalah kepentingan yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan yang tanpanya kelangsungan hidup masih bertahan, tetapi dalam kesulitan dan tidak normal. Yang terakhir yaitu tahsini. Tahsini adalah perwujudan kepentingan yang tidak bersifat doruri dan haji. Dalam artian ini, apabila kepentingan ini tidak terwujud, tidak menyebabkan kesulitan yang mengancam kelangsungan hidup. Sifatnya hanyalah komplementer yang bertujuan untuk mewujudkan praktek ibadah dan muamalat yang lebih baik serta mendorong ke arah dan kebiasaan yang terpuji. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.